Yes, bisa diulangi lagi, saya ulang lagi share screen-nya teman sekalian. Ya, ini hanya mengingatkan kembali materi yang sudah didapat semester 5 kemarin sebenarnya, jadi bukan hal baru, ini me-refresh kembali. Teman-teman kan udah belajar, udah lulus lah ya AKSK waktu itu, AKSK semester 5 dan saat ini semester 6 harusnya sudah tamat, udah aman semuanya. Cuma kan mungkin ada sedikit yang lupa nih hari ini, sesi satu ini teman-teman akan saya review sedikit, sedikit saja ya, nggak usah banyak-banyak ya gitu. Kalau banyak kan nanti akan udah tahu tuh Pak, udah tahu tuh nggak usah direview lagi. Ya kita review sedikit saja nggak apa ya. Ini untuk persiapan kita di semester 2 ini sama teman-teman, untuk nilai nanti bobotnya adalah UTS-UAS sama-sama 30% dan aktivitas 50%. Ada kehadiran, sikap, kuis, dan tugas. Nanti tugas akan dibuat bergiliran sesuai grup tadi dibuat oleh Mas Edru gitu ya. Ada buat 7 grup, 7 grup akan menyampaikan presentasi bergantian. Semoga semua grup dapat giliran untuk menyampaikan presentasi. Kalau nggak ada nggak kebagian ya berarti ya nggak apa-apa gitu. Kan dia tetap interaksi, bisa bertanya, bisa menjawab, bisa diskusi yang lain. Nah, saya mohon teman-teman nanti meskipun sikap belajar, partisipasi belajar ini bobotnya di hanya 10%, jadi 40 ini komponen ada 4, 10, 10, 16, tapi saya akan menggunakan aktivitas ini untuk sikap dan partisipasi ini untuk beberapa lain yang membantu teman-teman sekalian gitu. Sementara tugas di sini tugas kelompok maupun tugas mandiri itu paling besar di sini ya. Jadi tolong jangan diabaikan dalam membuat tugas nanti. Jadi jangan asal jadi, tapi usahakan betul teman-teman mengerti kondisi ini. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, buku yang dipakai adalah buku edisi 4. Jadi Pak Sukrisno Agus teman-teman sekalian. Buku edisi 4 ini teman bisa diusahakan agar ada di teman-teman sekalian. Apa harus beli Pak? Saya nggak berani bilang beli. Ada di teman-teman sekalian. Sehingga nanti belajarnya lebih lebih nyaman tuh kalau buku ini. Bisa dengan cara beli, bisa dengan cara pinjam, bisa dengan cara hal-hal yang sah lainnya. Ada nggak sah Pak? Nggak boleh ya nggak sah ya. Ya beli atau pinjam atau apapun yang sah, nggak boleh dengan cara tidak sah, ngambil punya orang tanpa izin itu nggak sah. Edisi 4 boleh dibeli di marketplace teman-teman, di Shopee, di Tokopedia, dimanapun kayaknya sih ada, dimanapun ya, di marketplace itu ada. Kalau GoFood nggak akan dapat buku ini kalau GoFood, tapi kalau beli buku ini ada di Shopee maupun di Tokopedia. Saran saya sih beli yang asli ya, jangan beli yang bajakan itu, untuk menghormati, menghargai para penulis buku yang sudah mencurahkan waktu, tenaga, keringat, pikiran, dan macam-macam membuat buku ini, sehingga nanti ada feedback untuk penulisnya juga. Kira itu harga semoga nggak terlalu mahal sih untuk harganya. Ya nanti kalau ada yang merasa mahal, saya nggak tahu gimana cara mencicilnya ya, beli buku seperti kalau pinjam di kampus, tapi jauh-jauh tadi yang nggak ada rumah di Tangsel kayaknya nggak ada tadi. Jadi ya mohon nanti pokoknya gimana caranya buku ini tersedia ya di teman-teman untuk belajar semester 6 ini. Praktikum edisi 4, edisi 3, dan edisi 2 ataupun 1, edisi 4 yang dipakai. Oke. Siap, terus lanjut lagi. Nah, sekarang saya akan overview di materi AKSK semester lalu. Namanya overview ya sedikit kita nggak usah detail-detail ya, detail nanti pusing rame-rame kita, nggak enak. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman sekalian, eh, kalau kita bicara praktik auditing nih, berarti kita bicara tentang audit. Audit itu apa sih? Audit itu ya audit. Audit apa sih gitu? Kenapa sih harus ada audit itu? Nah, ini yang harus kita ingat kembali. Sebentar, ada masih ingat apa itu audit teman-teman sekalian? Nggak harus baca buku deh. Apa itu audit? Monggo resen yang berani menjawab. Nanti langsung Mas Edru mencatat. Mas Edru dari ini mulai catat Mas Edru ya. Termasuk kalau Mas Edru ngomong nggak usah malu-malu mencatat namanya sendiri. Apa itu audit? Bahasa umum aja lah, nggak harus. Pak, Monggo silakan. izin mencoba Pak. Siap. Kalau menurut saya audit itu Pak mencari kesalahan Pak. Mencari kesalahan. Tega betul ini. Oke, makasih Bang Pedro. Mencari kesalahan. Oh, ngeri sekali ini. Tapi nggak apa-apa, kan jawaban kita bebas. Katanya menurut saya tadi gitu kan ya, bukan menurut menurut orang lain. Makasih. Siapa lagi? Ya Pak, Siap. Oke, Dita. audit itu untuk memastikan udah sesuai dengan standar apa belum kayak gitu Pak. Apa yang dipakai sesuai standar? Laporan keuangannya dilihat. Oh, oke. Untuk membandingkan apakah laporan keuangan yang diperiksa itu sesuai standar atau belum. Siap. Terima kasih. Oke. Lanjut lagi. Siapa? Monggo silakan.
Udah dapat Izin, satu nama. Pak. Silakan. Siapa tadi? Nanda. Siapa? Enggak ada resiannya, suaranya tadi bisa hilang. Nanda ya? Nanda, Pak. Silakan Mas Nanda. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan. Menurut saya audit itu proses mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah sudah sesuai aturan atau belum, Pak. Oh, oke. Ini keren nih. Proses mengumpulkan bukti. Apakah sudah sesuai aturan atau belum? Ini ngeri sekali nih, apa yang sudah sesuai atau belum itu Mas aturannya, Mas. Apa yang sudah sesuai atau belum dan aturan, Mas. Kalau di Indonesia itu berarti apakah laporan keuangannya itu udah sesuai sama PSAK atau belum? Itu maksudnya. Siap ya. Proses pengumpulan bukti, terus apakah laporan keuangan nanti sudah sesuai dengan standar atau tidak gitu ya. Oke, terima kasih. Melengkapi lagi. Tadi 3 orang udah saling melengkapi nih. Gitu. Satu lagi jika ada. Ini udah 3 orang nih. Izin, Pak. Siap. Kakak. Saya lupa nama panggilnya tadi ini. Nama panggilnya Ocha, Pak. Ocha. Ya. Kak Ocha kayak artis itu namanya berarti ya. Kak Ocha juga ya. Teh Ocha kalau itu. Iya, Teh Ocha, Pak. Tapi bedanya saya nggak bisa nyanyi, Pak. Oh, masih nyanyi tuh. Cuma saya nggak kedengeran aja itu. Tuh yang lain. Silakan. Teh Ocha. Iya, Teh Pak. Ocha. Kak Menurut Ocha. saya audit itu adalah pemeriksaan atau peninjauan kembali atau bisa juga berupa proses evaluasi terhadap suatu data apakah data-datanya sudah akurat, Pak. Siap. Terima kasih Kak Ocha. Ya. Makasih. Kalau sama-sama. Ini teman-teman ada 4 orang teman kita udah menyampaikan audit apa menurut bahasa mereka masing-masing ya gitu. Semua saling melengkapi nih. Tadi ngumpulin bukti kata Mas Nanda. Bukti diapain? Dievaluasi, diperiksa tadi buktinya dievaluasi tadi ya kata Kak Ocha tadi itu untuk menentukan apakah laporan keuangannya kata kayak gitu tadi udah sesuai dengan aturan atau tidak itu. Sehingga jika ada yang tidak sesuai ketentuan jadi temuan kata tadi Bang Pedro kan ya mencari kesalahan. Ngeri kali cari kesalahan, jangan cari kesalahan orang lah itu. Dia gajah di mata tak terlihat kali jadinya. Kemarin penonton tamak jelas. Ya, biasanya memang audit akan menemukan kesalahan. Seperti itu jika ada kesalahan ya, tapi bukan mencari-cari kesalahan. Saya cari salahnya kamu bukan, tapi memeriksa, mengumpulkan buktinya dulu, diperiksa, dievaluasi untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disusun itu sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak, itu SAK tadi itu. Jika tidak berarti ada temuan. Jadi kita akan mencari temuan. Mendapatkan temuan, nggak usah dicari pun akan mendapatkan. Jadi tadi saya ada kesalahan, salah karena nggak sesuai dengan SK yang berlaku. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan, izin share screen lagi, teman-teman sekalian. Tadi mana tadi? Ini share screen. Ya, jadi kalau sudah temu, udah terkumpul buktinya, sudah dievaluasi, mudah mendapatkan pemahaman mengenai sesuai apa enggak sesuai sih antara laporan keuangan dengan standar yang berlaku, maka setelah itu auditor akan menerbitkan namanya opini audit. Jangan itu tujuan audit itu adalah endingnya ini saya bicara endingnya adalah memberikan opini mengenai kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku SAK di Indonesia tadi itu. SAK-nya Amerika enggak, kalau perusahaan di Indonesia harus mengikuti SAK-nya di Indonesia kan. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, kalau memang tujuan membuat opini, maka opini apa sih yang ada sih gitu. Oke, saya stop share lagi. Opini apa sih? Biar saya ngomong, kalau ngomong terus jadi haus nih nanti. Gitu. Opini ada berapa dan sebutkan. Raise hand. Nggak boleh ngomong, biar ketahuan. Silakan raise hand. Ada berapa jenis opini dalam audit? Raise hand aja pakai tangan. Ayo, silakan raise hand teman-teman. Nah, ada 2 resen. Ini nanti 2 menjawab nggak apa ya. Mas Fadil dulu, setelah itu dari baru Mas Ilham. Saya kan Mas Fadil. Terima kasih Pak. Menurut saya opini itu adalah suatu tanggapan dari auditor tentang kualitas laporan keuangan dari auditinya. Untuk jenisnya itu ada 4. Yang pertama wajar tanpa pengecualian, kedua wajar dengan pengecualian, yang ketiga tidak wajar, dan yang keempat tidak memberikan opini. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Fadil. Oke, hari ini kita sudah buat sibuk Mas Edru ya, nggak apa-apa. Mas Edru nggak apa ya. Pulpennya udah ada toh Mas Edru? Nggak ada pulpen ya, repot ya. Tapi pakai Excel lah ya hari ini pakai pulpen. Kuno banget Pak. Oke ya. Monggo saya dicatat aja. Silakan tadi Mas Ilham.
Baik Pak, paling izin melengkapi yang dibilang Pak tadi kan audit opini audit itu adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh auditor untuk menilai kualitas laporan keuangan dari auditi atau yang diaudit itu. Untuk jenis laporan keuangan sendiri ada 4. Yang pertama, yang paling tinggi itu adalah wajar tanpa pengecualian. Lalu yang rendah di bawahnya, yang nomor 2 itu ada wajar dengan pengecualian. Lalu yang ketiga itu ada wajar, opini tidak wajar, dan yang terakhir ada wajar dengan pengecualian. Opini, pendapat tidak menyampaikan opini, gitu Pak. Baik, terakhir apa Mas? Putus-putus Mas, yang terakhir. Pendapat tidak menyatakan pendapat Pak, TMP. Oke, tidak menyatakan pendapat ya. Pendapatnya tidak menyatakan pendapat. Oke, siap nih. Terima kasih Mas. Ya teman-teman sekalian, terima kasih dua orang sudah mewakili. Saya kira semua sepakat dengan tadi itu. Opini ini menyatakan kesesuaian antara tadi yang di pertanyaan saya yang pertama tadi menyatakan kesesuaian antara laporan keuangan fakta yang didapat ya dengan standar yang berlaku di balik standar berlaku, apakah ada salah saji material atau tidak. Kita bisa lihat salah saji material atau tidak. Jadi bukan salah-salah yang lain ya, salah saji material atau tidak. Jadi ini laporan disajikan kepada para penggunanya, para usernya. Nah, apakah yang disajikan itu mengalami ada salah saji atau tidak. Kalau ada salah saji berarti ya harus koreksi. Kalau mau dikoreksi berarti opininya selain opini yang pertama tadi itu. Tapi jika mau dikoreksi sesuai dengan yang standar yang berlaku, berarti opininya bisa opini yang dari terbaik. Ya, teman-teman sekalian terima kasih. Yang kedua tadi terkait dengan opini. Ada 2 besaran opini. Yang pertama adalah opini tanpa modifikasi, yang kedua adalah opini dengan modifikasi. Istilahnya kayak gitu ya standar-standarnya. Tapi nggak apa-apa. Tadi ada 4 siap. Nih, setuju juga dengan itu tadi. Yang pertama adalah tanpa modifikasi itu wajar tanpa pengecualian atau unqualified, teman-teman sekalian. Unqualified opinion. Kok namanya unqualified Pak? Ya, unqualified tanpa pengecualian. Jadi di situ semua laporan keuangan, saya share aja sambil baca di sini. Nanti saya share untuk slide-nya ya, tapi setelah kita selesai kuliah ya, jangan kalau saya diingetin, jadi akan saya share insyaallah, nggak usah, jangan ini sih nggak di-share, saya share, tenang aja. Ya, laporan keuangan tidak mengandung salah satu material, maka dia menjadi opini yang WTP, wajar tanpa penjelasan atau unqualified opinion, atau dulu W, wajar saja. Namanya dulu pernah jadi wajar tanpa syarat, pernah jadi WTS dulu, pernah wajar doang, kemudian pernah juga WTP. Oke lah. Siap. Yang kedua adalah tentang yang dimodifikasi atau opini modifikasi. Ini ada 3, tadi kalau ada 4, yang ketiga adalah modifikasi ini. Pertama wajar dengan pengecualian berarti ada salah satu material, tapi tidak pervasif, enggak menyeluruh, ada bagian-bagian tertentu saja yang ada salah satu di situ. Yang kedua adalah yang ketiga untuk yang total dari 4 tadi itu tidak wajar at first. Ini salahnya banyak, nggak hanya banyak, semua salah lah kalau seperti itu. Jadi salah material banyak banget. Atau bahkan menjadi tidak sesuai dengan standar ini penyusunan laporan keuangan, sehingga menjadi salah satu yang kedua salah material banget ini gitu. Tidak sesuai standar lah kayak itu. Terus yang keempat adalah tidak menyatakan pendapat atau disclaimer TMP dari auditor tidak punya bukti, nggak ada bukti apa-apa. Gimana mau menyatakan pendapat? Tadi teman-teman menyampaikan bahwa pengumpulan bukti Pak, tadi Kak Ocha, pengumpulan bukti, pengevaluasian bukti tadi gitu ya. Bukti nggak bisa dikumpulkan, nggak ada bukti itu sama sekali. Gimana mau dievaluasi? Gimana nanti mau menyatakan pendapat? Bukti aja nggak punya. Nah kalau kayak gitu berarti gimana? Tidak menyatakan pendapat. Nggak cukup bukti, nggak cukup keyakinan, bukti aja nggak punya, paling punya keyakinan itu untuk menyatakan pendapat sebagai dasar opini dari pihak auditor. Teman-teman sekalian, nah ini ada 4 jenis opini gitu. Mana Pak yang terbaik? Ya terbaik tadi itu kata Mas Noval tadi kan ya WTP lah, wajar tanpa pengecualian misalnya. Oke, sepakat. Yang terburuk mana Pak? Aduh, kok yang terburuk? Ya yang selain itu berarti nggak bagus. Kalau wajar yang banyak itu mendingan. Tapi kalau udah tidak wajar kan ini nggak sesuai standar tuh. Berarti nggak wajar, berarti nggak sesuai standar. Salah saja di mana-mana. Apa itu bagus ya nggak cukup. Yang kalau jangan disclaimer, ini malah bukti pun nggak dapat. Kalau yang tidak wajar kan bukti masih dapat, tapi laporan keuangan nggak wajar di mana-mana. Kalau yang keempat kan nggak ada bukti yang cukup sama sekali. Jadi ya kita nggak bisa ngomong apa-apa Pak. Mohon maaf Pak, bukti yang nggak dapat Pak, kita Pak nggak dikasih. Opini apa? Opini tanpa opini. Sepakat atau tidak sepakat kalau di rapat itu. Baik, kita lanjut lagi ke sini teman-teman sekalian.
Ya, lanjut lagi ya. Ya, yang si chat Zoom saya nggak harus balas satu-satu, nggak apa ya teman-teman ya. Monggo, itu adalah etika kita dalam literasi di sini adalah. Nanti kalau saya nggak bisa, saya juga akan minta izin. Ya, tadi pagi saya terlambat sedikit, hari numpuk-numpuk pekerjaan di kantor. Jadi tadi mohon izin terlambat. Itu etika juga yang saya ingin terapkan ke teman-teman juga. Nah, sekarang kita bicara tentang asersi manajemen. Asersi manajemen. Jadi laporan keuangan ada sebuah asersi dari pihak manajemen. Apa ada asersi apa saja di sana? Ada asersi apa saja di sana? Yang pertama asersi mengenai golongan transaksi dan peristiwa. Teman sekalian, kalau kita bicara mengenai transaksi dan peristiwa kejadiannya itu ada beberapa peristiwa ya, biar nanti nggak rancu dengan yang di bawahnya itu. Golongan transaksi dan peristiwa. Jadi di situ manajemen menyampaikan mengenai keterjadian suatu transaksi, kelengkapan suatu transaksi, keakurasian suatu transaksi, bisa batas suatu transaksi, dan juga klasifikasi transaksi itu. Ini adalah pernyataan dari manajemen. Jadi itu harus muncul. Jadi laporan keuangan akan memuat ini semuanya. Nanti kita akan auditor akan menguji asersi ini. Asersi akan diuji oleh pihak auditor. Itu jika terkait dengan transaksinya gitu ya. Nah, apakah hanya itu Pak? Enggak juga. Ada asersi terkait dengan saldo akun, ending balance of account gitu. Saldo akun pada akhir periode ending balance account. Di saldo akun itu tercantum asersi mengenai eksistensinya. Memang ada akun itu, ada ending balance-nya ada nggak ngarang. Hak dan kewajibannya pun melekat juga di situ. Kalau bicara mengenai aset itu memang haknya perusahaan. Kalau memang bicara mengenai kewajiban itu memang kewajibannya perusahaan, bukan kewajiban PLN diakui ya, atau aset orang yang diakui sebagai aset dia, begitu. Kelengkapannya syarat itu menjadi hak atau menjadi kewajiban dia gitu. Terus penilaiannya dan juga lokasinya. Penilaiannya gimana? Ya valuasinya gitu. Misalnya sediaan, misalnya aset tetap, udah depresiasi dan macam itu kita akan perhitungkan juga. Penilaian dan lokasinya. Betul nggak sih? Sediaan ini inventory maksudnya kayak gitu ya. Inventory apakah memang nilainya sebesar itu atau tidak? Nah, ini salah. Inventory disajikan secara tidak benar saja gitu. Nah, gimana maksudnya? Ya, inventory ini ternyata barang-barang rusak, barang-barang usang masih dinilai. Teman-teman kemarin ya pas di AKSK di menjelang UAS kan bicara itu juga toh, sehingga saya bicara mengenai inventory yang sudah usang yang akan dihapus bukukan gitu aja, belum dihapus bukukan. Kemudian terkait dengan asersi yang berikutnya adalah penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan suatu peristiwa juga, suatu transaksi juga, pengungkapan tidak perlu keuangan. Nah, jadi di situ nanti keterjadiannya, hak kewajibannya, kelengkapan, klasifikasi, keakurasian itu juga menjadi disampaikan. Jadi dalam laporan keuangan itu mencakup bermacam-macam aset ini, teman-teman. Sehingga nanti pihak auditor akan bisa menguji masing-masing itu. Menguji transaksinya, menguji saldonya, atau menguji penyajiannya seperti apa. Jadi bisa jadi nanti kebutuhan buktinya, tadi kalau bicara mengenai teh ocha tadi kan, teh ocha. Ini bukan teh tadi ya, kakak ocha tadi kan bukti yang dikumpulkan biasanya akan beda-beda untuk termasuk asersi. Tapi bisa jadi nanti ada satu putih yang bisa dipakai untuk beberapa asersi, bisa kayak gitu. Ya ini nanti kemarin ditekankan oleh Pak Dosko, teman-teman jangan sampai mengabaikan yang ini gitu ya. Ujian kan bolak-balik muncul kayak gini ya, asersi manajemennya apa, terus tujuan auditnya apa. Iya, kemarin sempat diminta untuk membuat semacam ini tabel semacam ini gitu. Kalau transaksi tadi peristiwa mereka terjadiannya occurrence tadi gitu ya. Apa misalnya di sini spesifik sales transaction yang terkait dengan audit, terkait dengan tujuan audit ini apa gitu. Untuk transaksi penjualan misalnya kayak itu di sini, maka dijual kepada customer yang tidak fiktif gitu. Ya, jadi memang ada penjualan. Kalau penjualan kepada customer fiktif, ada penjualan itu tidak ada. Customer-nya fiktif. Gimana mau ada penjualan kepada customer fiktif? Nggak akan terjadi itu. Jadi penjualan yang ada itu memang kepada customer yang real itu. Jadi ada Mas Noval saya sebut lagi, mohon izin Mas Noval di sini ya. Terus menjual kepada Mas Fadil misalnya kayak itu. Ya Fadilnya ada, Novalnya juga ada. Ya, Fadil kan pembeli ya, Noval kan yang kliennya. Jadi Mas Noval betul menjual kepada Fadil, bukan Fadil nama fiktif. Mas Noval jual ke Fadil ya, iya. Fadil itu siapa? Siapa ya? Gitu. Itu fiktif sih Pak, berarti transaksi fiktif.
Kemudian yang kedua terkait dengan completeness. Nanti monggo sih saya dibaca sendiri ya. Saya kira teman-teman kayak ini sudah hafal. Ini kan hanya merefresh agar nggak lupa gitu ya. Tentang kelengkapannya. Kelengkapannya gimana maksudnya? Existing sales transaction are recorded. Jadi semua transaksi yang ada itu dicatat. Jadi nggak boleh ada penjualan dari Mas Ilham ke Mas Fadil itu nggak dicatat. Ada sih penjualan, ada sih pembelian, ada sih utang. Nggak dicatat. Utang kan nanti jelek Pak. Kalau jualan ya semua akan saya catat Pak, karena itu adalah meningkatkan piutang saya nanti. Ya, semua transaksi, jadi contohnya ada penjualan di sini harus dicatat dengan baik. Jadi yang terjadi harus dicatat. Kalau nggak terjadi jangan dicatat tadi customer fiktif kok dicatat, ngawur sekali ini, cari masalah ya misalnya kayak itu. Ya, maksudnya kayak itulah ya. Jangan mencatat transaksi fiktif, tapi semua transaksi yang nyata itu harus dicatat dengan baik. Dan seterusnya kayak gitulah ya. Nanti teman bisa bisa meneruskan studi di sini. Sedang azan di belakang rumah saya, Masjid Bama. Mohon izin untuk mute dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut setelah azan selesai. Mohon izin. Ya, terima kasih. Share screen lagi, kita lanjut lagi. Ya, ini contoh untuk akun balance tadi itu suatu akun gitu tentang eksistensi gitu kan. Misalnya adalah all recorded inventory exists at the balance sheet date. Jadi semua sudah sesuai dengan yaitu tercatat di situ memang ada pada tanggal itu. Jadi eksis ada barangnya, dan nanti kita mengakui inventory yang bukan milik kita atau tidak ada. Kemarin kan di AKSK teman sudah belajar bahwa ketika sudah terjadi transaksi atau bicara mengenai FOB destination, FOB swing point gitu kan ya, kemarin di sesi menjelang UAS ya kalau nggak kayak gitu, penjual sudah menjual, kemudian perjanjian adalah swing point, maka kapan diberangkatkan itu sudah menjadi bukan milik dia lagi. Kemudian kalau destination berarti ya berpindah kepemilikan menjadi saat sudah sampai di tangan pelanggan. Ya kayak itulah, ini nanti akan diuji oleh pihak auditor dan seterusnya kayak gini. Kemudian untuk yang presentation dan disclosure tadi penyajian pengungkapan gitu kan ya. Ya, semua yang disclosure diungkapkan adalah benar dan terkait dengan entitas tersebut. Jadi tidak ada disclosure. Maka kita mendengar ada pengungkapan yang sepenuhnya gitu. Memang itu benar dan terkait dengan perusahaan ini, entity ini gitu. Dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak auditor masih itu tidak akan membuat opini sebelum meyakini semua aset diuji dengan baik. Jadi semua aset akan diuji oleh auditor dengan proses-proses yang dilaksanakan, dan bukti-bukti yang dikumpulkan, dan membuat proses audit yang diperlukan, nanti sampai bisa membuatkan menghasilkan sebuah opini dalam proses auditnya. Oke, ini bicara tentang bukti audit yang dikumpulkan, kata Kak Ojang atau itu yang ngakunya tidak biasa nyanyi di depan TV, tapi mungkin kalau di belakang TV beliau nyanyi juga kali ya. Ya, tadi mengumpulkan audit. Nah, bukti ini dikumpulkan. Kenapa sih harus mengumpulkan bukti? Kenapa sih audit harus mengumpulkan bukti? Nah, itu ada yang mau menyampaikan kenapa sih audit harus mengumpulkan bukti, teman-teman? Kenapa audit ini mengumpulkan bukti? Why? Gitu. Silakan. Ada 3 orang, keren 3 orang. Terima kasih. Yang urut dari yang paling kiri ya, pojok dulu ya, Mas Daniel. Ya izin Pak. Menurut saya kenapa seorang auditor harus mengumpulkan bukti, karena bukti tersebut merupakan informasi yang bisa digunakan oleh seorang auditor untuk menentukan atau menilai apakah udah sesuai atau belum gitu Pak. Menurut saya gitu Pak. Siap. Masih Mas Daniel. Lanjut, Bang Jeremy. Menurut saya Pak, bukti itu Pak digunakan untuk menarik kesimpulannya Pak. Nah, kesimpulannya itu nanti digunakan untuk mencari opini yang tepat Pak.
Oke, oke, oke. Oke. Ya. Terima kasih Bang Jeremy. Silakan Mbak. Ya. Izin Mbak, menurut saya bukti itu berfungsi untuk menambah keyakinan dan memverifikasi kebenaran. Menambah keyakinan dan memverifikasi kebenaran. Ya, biar auditornya semakin yakin Pak sama opininya yang akan diberikan. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman 3 orang. Tadi 1 orang, sorry banget saya belum. Tadi siapa? Absen 29 tadi. Mbak Windy. Halo Mbak Windy. Hadir Pak. Mbak Windy tadi belum kenalan. Ngomong saya ingat nih. Mbak Windy, panggilannya Windy. Ya Pak, nama saya Windy Astuti, panggilannya Windy Pak. Dari mana Mbak? Asalnya Mbak? Asalnya dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Oh, Sukoharjo, bukan Solo ya? Sukoharjo ya? Beda Solo dan Sukoharjo kah? Dekatnya Solo Pak. Oh ya, oke, siap ya. Makasih Mbak Windy. Ya. Mbak Windy lahir Makasih, ketika sedang banyak angin, sedang berangin, sehingga Windy kali ya, nggak ada hubungannya kali Mbak. Oke, makasih Mbak Windy. Solo dan sekitarnya banyak juga tuh di sekitar Sumut dan Sulawesi Selatan. Terima kasih. Windy bisa menjawab Mbak pertanyaan tadi, kenapa sih harus mengumpulkan bukti gitu auditor ini? Tadi udah ada 3 orang menjawab, Mas Daniel, Kang Jeremy, dan Mbak Dinda. Mbak Windy saya kasih kesempatan nih, welcome untuk menjawab, nggak usah raise hand. Kurang lebihnya sama seperti yang 3 tadi Pak. Jadi bukti itu dikumpulkan untuk memverifikasi apa yang sudah ada gitu Pak. Nantinya buktinya itu nanti akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke, keputusannya apa tuh Mbak? Keputusannya ngeri sekali keputusan nih. Wah, kayak rapat aja nih keputusan. Kalau di dalam audit nanti buktinya mempengaruhi apakah nanti menghasilkan opini WTP tanpa dengan pengecualian, adverse atau yang satunya tadi disclaimer Pak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Windy. Ya, terima kasih kembali Pak. Kembali ya. Saya kembalikan terima kasihnya Pak. Ya, teman-teman, kalau kita bicara transaksi, ketika dulu kita belajar, teman-teman kita tingkat 1 ya, semester saya nggak tahu semester berapa belajar tentang akuntansi. Semester 1 udah belajar atau belum? Pas bicara proses akuntansi, di akuntansi dasar, principal accounting itu belajar kapan ya teman-teman? Kapan Mbak Dinda belajar principal accounting Mbak Dinda? Principal accounting kapan belajarnya Mbak Dinda? Masih mute, belum ada suaranya. Proses accounting ya Pak. Semester berapa? Semester tingkat 2 Pak. Semester 3 atau 4. Oke, ya baik, udah lama ya, udah lama. Itu kan ketika bicara tentang akuntansi kan pencatatan suatu seni dan seterusnya gitu. Apa yang dilakukan di sini mencatat pertama kali harus ada bukti transaksi terlebih dahulu, iya kan ya? Ada bukti transaksi yang diperoleh oleh pihak auditor. Sebentar, kalau mau akuntansi ada bukti transaksi yang ada bukti transaksi yang disimpan, yang dibuat itu atau transaksi ya. Jadi ada transaksi dibuat buktinya. Ada transaksi pembelian, berarti ada bukti pembeliannya. Ada transaksi pengeluaran, pembayaran, berarti ada voucher dari internal perusahaan maupun dari bukti pembelian dari pihak luar gitu. Itu ada bukti transaksi yang harus ada sebelum transaksi itu akan dicatat dalam sebuah jurnal. Ya bukan. Sehingga nantinya sampai bisa muncul laporan, ada transaksi dibuat buktinya, ditulis dalam jurnal, ada nanti buku besar, ada nanti laporan keuangan gitu, dari bilangan sampai laporan keuangan. Nah, kalau kita bicara laporan keuangan, berarti kita nggak bisa lepas dari buktinya ada atau tidak gitu. Nah, bukti ini akan kita kumpulkan. Dilakukan pihak auditor nanti untuk mendapatkan apa laporan itu memang ada bukti atau tidak. Jangan sampai nanti ada transaksi tapi buktinya nggak pernah terjadi. Ada transaksi dicatat, ada jurnalnya, tapi buktinya nggak ada. Nah, itu akan ketahuan oleh auditor. Jadi di sini kaitan lagi adalah dengan cara penggunaan bukti. Jadi bukti ini akan menjadi dasar auditor untuk menentukan transaksi tadi terjadi apa tidak, valid apa tidak. Ada pembelian ini Pak, pembelian APK, akuntansi dari mana? Dulu waktu belajar principal accounting, dosen saya itu ada pembelian APK, alat tulis kantor, buku kertas dan macam-macam itu
sekian frame, sekian frame kertas, APS, folio atau foto. Ternyata buktinya bukan dari toko kertas, buktinya dari misalnya warung Padang ya kayak itu. Kan nggak akan nyambung nih. Nah, itu apa tidak? Itu kita bisa evaluasi nanti bukti itu, apakah bisa mendukung atau tidak dengan laporan misalnya kayak tadi. Jadi ya terima kasih teman-teman, tadi memang bukti harus kita kumpulkan. Bukti itu mendasari suatu transaksi dalam sebuah laporan keuangan. Transaksi dulu harus ada buktinya, setelah ada transaksi ada buktinya baru bisa dicatat dalam jurnal, baru nanti di jurnal bisa diklasifikasikan, bisa disamaraiskan kan gitu, bisa dibuat laporan keuangan. Dan kita ada proses berkebalikan. Kalau akuntansi ini menyusun laporan mulai dari bukti transaksi, jurnal sampai ujungnya laporan keuangan. Kalau audit ini adalah mulai dari laporan keuangan, kemudian ada buku besar, jalan besar dan macam-macam sampai kita akan mencari bukti yang ada. Ya, ini mohon maaf kalau ada suara-suara dari samping kanan kiri saya, itu ada tukang yang sedang mengerjakan sesuatu. Oke, terima kasih. Ini teman-teman di rumah atau di kampus sih ini apa kuliahnya kok ramai sekali di ruangan kerja, ruangan teman-teman, ramai orang-orang masa kayak gitu loh. Ada yang di kampus toh? Atau di mana ini? Lagi PKL Pak kami Pak. Jadi sebagian ada yang kerja di kantor, ada yang PKL di kantor, ada yang PKL di rumah. Jadi, PKL, sebut PKL. Oh, iya Pak. PKL udah selesai. Oke, ya. Ada 3 minggu Pak selama kuliah ini. Oh, beririsan waktunya ya? Iya Pak benar. Baiklah, ini ganggu PKL-nya ataukah PKL ganggu belajar, saya nggak tahu ya. Nggak saling mengganggu, semoga saling ganggu teman-teman ya. Oke, tujuannya ya. Oke, makasih, nggak apa. Yang sedang PKL, sedang WFO di kantor, ya nggak masalah ya, jangan ribet-ribet kantor. Ya, jadi bukti ini terdiri dari bukti internal dan bukti eksternal teman sekalian, karena dokumen yang kita terima bisa jadi dokumen-dokumen internal perusahaan, jadi bukti internal. Kalau dokumen dari eksternal berarti bukti eksternal dari pihak perusahaan. Nah, bukti ini adalah semua informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan dari membuat keputusan. Tadi kata Mbak Windy bahwa ini kita membuat kesimpulan. Nah, gimana sih ceritanya bukti sampai menjadi laporan keuangan? Ya pasti ada jembatannya. Yang diumpulkan bukti Pak. Terus yang dihasilkan adalah opini. Gimana ceritanya? Ada bukti, ada opini. Gimana cara menghubungkannya? Ini kan jadi aneh. Bukti itu dikumpulkan. Kok habis bukti kemudian jadi opini? Gimana ceritanya? Ada namanya jembatan, bahasa jembatan. Bukti dikumpulkan, dievaluasi, nanti baru bikin kesimpulan. Evaluasinya itu dinyatakan dalam dokumen, namanya dokumen kertas kerja audit atau kertas pemerintah. Sehingga kertas kerja itu sesuatu hal yang wajib dibuat auditor dalam rangka memeriksa dan mengevaluasi bukti-bukti yang dia dapatkan. Sehingga nanti dari situ baru bisa bilang kesimpulannya apa. Apakah WTP, ataukah wajar dengan perjuangan WDP, ataukah adverse, atau tadi disclaimer gitu. Jadi harus ada Pak, KK itu ya, kertas kerja audit harus ada, kertas kerja itu harus ada. Kalau nggak ada kertas kerja berarti tidak melakukan apa-apa. Kertas kerja ini fungsinya adalah sebagai bukti bahwa auditor melakukan sesuatu aktivitas, sesuatu pekerjaan. Kalau nggak punya KK berarti auditor nggak melakukan apa-apa. Jadi wajib hukumnya gitu buat auditor membuat kertas kerja audit. Jadi wajib juga hukumnya ini teman-teman gitu bisa membuat kertas kerja audit. Waduh, apa betulnya Pak? Nanti kita pelajari bareng-bareng di buku tadi itu, edisi 4-nya Pak Sugros Magus tadi itu. Buku 1 buku ceritanya, buku 2 ada buku kertas kerjanya. Nah, nanti yang juga suaranya banyak di sini itu saya harus mengungsi dulu nih, sebentar. Karena saya lobet, kalau nggak lobet saya akan mengungsi dulu. Sebentar, baterai saya sudah cukup banyak ya. Oke, sebentar saya akan pindah ruangan biar tidak banyak suara. Sebentar teman-teman ya. Baik, Pak.
Semoga lebih kedap suara. Saya pindah ruangan ini. Aduh, kalau nggak kedap lagi, ya mohon maaf ya teman-teman ya, kondisinya sedang begini. Oke, tadi bukti yang dikumpulkan. Jadi auditor wajib membuat kertas kerja audit KKA, sehingga kalau ada auditor tidak membuat KKA, auditor tidak melakukan apa-apa. Dulu seorang dosen saya mengatakan bahwa KKA itu adalah KKA, kertas kerja audit teman-teman ya. Itu adalah tuliskan apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu tuliskan. Artinya apa? Auditor harus menuliskan apapun yang dia kerjakan dalam kertas kerja audit itu. Dan jika dia membuat kertas kerja audit KKA, maka dia pasti melakukan itu. Jadi juga nggak boleh ada KKA yang fiktif. Dia nggak melakukan apa-apa, bikin KKA. Nggak bisa begitu. Atau dia melakukan sesuatu tapi nggak bikin KKA. Nanti nggak dipercaya dia kerja apa. Misalnya nanti ada suatu gugatan. Kemarin kita di semester 5 itu, kalau saya ngomong kita nggak apa-apa ya teman-teman ya. Memang kita itu ya para dosen dan para mahasiswa lah. Seperti itu. Itu bicara ke sana. Maksudnya gini, ketika nanti ada gugatan hukum terhadap suatu hasil audit, maka akan dilakukan review atas hasil auditnya. Nah, gimana kok misalnya ada opininya wajar, ternyata tiba-tiba tahun depan dia bangkrut, kayak gitu. Ini jadi masalah baru kan itu. Waduh, kok bangkrut nih, gimana ceritanya ini gitu. Ya, nanti bisa dilaporkan ke komite profesi, ke IAI gitu, nanti IAPI gitu, maka akan jadi masalah. Nanti akan dilakukan pengujian oleh komite kode etik misalnya kayak gitu. Kemudian ada peer review misalnya kayak gitu. Peer review nanti akan menguji apakah auditor mengerjakan pekerjaan auditnya secara sesuai dengan standar itu tidak. Nah, ternyata nanti akan diminta misalnya mana kertas kerja auditnya. Auditor nggak bisa ngasih kertas kerja audit. Nah, lo kok ini kok kamu nggak ada KKA-nya tapi bisa bikin opini. Semua saya kerjakan kok. Lah mana bukti pekerjaannya? Nggak bisa jawab. Kicep bisa kita istilah kicep, orang sekarang kicep nggak bisa jawab gitu ya. Wah, terus gimana nih kalau kayak gitu? Nah, berarti dia tidak melakukan apa. Meskipun sebenarnya dia melakukan suatu pekerjaan, tapi karena tidak dituliskan, maka jangan percaya, amanah bukti kamu kerja nggak ada. Jadi itu pentingnya kertas kerja audit. Teman-teman nanti juga akan belajar membuat kertas kerja audit dalam kuliah kita ini. Gitu ya. Oke. Baik. Salah lagi untuk share screen. Kita sampai jam berapa sih, Mas? Mas Adru? Jam 1, Pak. Jam 1 ya, masih lama ya. Jam 1 WIB ya. Kalau jam 1 waktu Indonesia Tengah udah lewat ini. Apa namanya? Jadi khusus yang di Bali gitu tadi kayak boleh duluan karena udah jam 1. Nggak boleh gitu ya bareng-bareng, maksudnya bareng-bareng lihatnya duluan. Ya, dalam pengumpul bukti ada beberapa hal yang harus diperhatikan sih teman-teman sekalian. Hal-hal penting biasanya adalah personil dengan apa, jumlah sampelnya berapa, bukti-bukti apa yang akan diambil nih, bukti apa yang kita ambil. Kalau pembelian apa buktinya, kalau penjualan bisa kayak itu apa buktinya, mungkin kita akan bisa. Kalau barang masuk gudang, barang keluar gudang, pembelian barang masuk gudang, penjualan barang keluar apa, kapan bisa dilakukan, ini menjadi beberapa hal yang kita perhatikan juga. Nah, bukti nanti apa saja Pak bukti yang harus kita kumpulkan ini gitu. Bukti apa yang harus kita kumpulkan teman-teman sekalian? Bukti ini adalah semua informasi yang terkandung dalam satu adalah catatan akuntansi. Karena ini menjadi dasar laporan keuangan. Tapi juga bisa dilengkapi dengan informasi-informasi lainnya gitu. Misalnya apa? Kita perlu wawancara Pak, catatan akuntansi ternyata terbatas nih gitu. Kita perlu meyakinkan lagi. Wawancara, bertanya-tanya kepada para pihak manajemen. Mau saja itu bisa jadi sebuah bukti. Jadi nanti ada bukti wawancara, bukti tanya jawab itu yang akan kita simpan juga. Jadi bisa berupa catatan tertulis, bisa juga non tertulis ya teman-teman ya. Jadi bentuknya bisa berupa wawancara. Nah, kemarin kita bicara bukti di semester dulu adalah bukti itu selalu dua hal yang disebut-sebut yaitu bicara mengenai bukti, yaitu bukti yang cukup dan bukti yang tepat. Ya bukan cukup ini bicara mengenai kuantitinya, tepat bicara mengenai kualitasnya. Kalau cukup bicara kuantiti berarti berapa jumlahnya, dan di sini kalau kita masih, saya yakin teman-teman masih ingat juga bicara kuantitas ini jumlah ya, itu nggak disebut berapa banyak 100, 200, 300, 10, 20, 30, 50, 70 nggak ada seperti itu. Tapi kecukupan. Artinya di sini ada auditor sudah bisa memberikan pendapat itu, buat penilaian tadi atau memberi pendapat atas laporan keuangan ini. Dari bukti itu ada kumulatif itu. Jadi berapa jumlahnya sampai auditor merasa cukup. Waduh, bisa lama Pak? Yes, bisa lama, bisa sebentar, bisa macam-macam. Itu bisa menjadi kecukupan karena kita nggak bicara jumlahnya berapa, tapi seberapa auditor merasa cukup dengan
bukti yang dikumpulkan tadi itu. Terus yang kedua tadi bicara mengenai tepat, bukti yang cukup tepat. Tepat ini bicara mengenai kualitas kan gitu ya. Nah di sini bukti akan disebut tepat jika gitu berkualitas, jika itu ada 2 syarat, yaitu relevan dan andal gitu aja. Relevan ini relevan, kalau andalnya adalah reliable gitu aja. Nanti ke andal ini ada juga beberapa persyaratan kapan disebut sebagai andal. Oke, teman-teman waktu sudah mempelajari ini semua. Ini hanya review saja biar nggak lupa. Relevan itu gimana sih gitu? Relevan itu ya ada hubungan logis berkaitan dengan hubungan secara logis dengan tujuan proses audit itu. Jadi tujuannya audit apa? Nanti ya bukti relevan apa gitu. Jadi memang terkait dengan itu. Kalau tadi tujuan audit ada semua penjualan tujuannya nggak ada ke mana tadi, ke customer fiktif ya, kita harus bisa mencari penjualan pada siapa saja tadi itu misalnya itu. Kalau di sini di bukti yang dicontohkan ada contoh untuk pengujian kurang saji utang itu. Bukti relevan apa nih? Pengujian informasi tentang pembayaran. Kalau kita pengen tahu berapa utang kepada pihak ketiga, ya cek dulu berapa pembayaran dilaksanakan, terjadinya utang kapan, berapa dibayarkan, sehingga saldo utangnya sebesar ini. Nah itu kalau kurang sajinya berapa terkait utang ini. Kalau itu nanti ya semua prosedur ini meskipun nanti tidak akan satu persatu disebut dalam KKN, tapi satu proses bisa memenuhi beberapa proses sekaligus ya. Nah, sekarang andal dapat dipercaya. Teman sekalian, ini kalau kita bicara andal, banyak faktor yang membuat suatu bukti dianggap andal atau tidak andal. Ini beberapa ukuran umum. Ukuran umum berarti ukuran yang biasanya dapat dipakai. Yang pertama terkait dengan dari mana sumber diperoleh, yaitu bukti lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Jadi kalau kita dapat bukti dari sumber di luar entitas itu biasanya lebih dapat dipercaya dibanding bukti yang dibuat dari dalam entitas. Jadi dapat bukti dari pihak eksternal yang independen itu akan lebih dapat dipercaya. Biasanya begitu. Ini kan ukuran umumnya ya, bukan nggak harus kayak gitu terus. Yang kedua adalah keandalan bukti dari internal bisa juga akan dipercaya, akan bisa dipakai ketika internal kontrol perusahaan, kebenaran yang ada itu efektif. Jadi kalau semua SOP yang ada itu ditaati, dikerjakan secara konsisten dan seterusnya, maka nanti di situ akan dapat bahwa bukti akan handal. Ketika tadi kita bicara mengenai pemberian penjualan secara kredit dulu di semester 5, ketika bicara tentang flowchart itu penjualan kredit ini, kita tahu bahwa ternyata untuk dapat privilege ya, atau untuk bisa sampai penjual kredit itu, untuk dapat pembelian secara kredit, maka si pembeli harus membuat permohonan dulu. Misalnya SOP dari pihak perusahaan kita, satu harus ada permohonannya, yang kedua permohonan itu direview oleh manajer dengan cara melihat kinerja dia selama ini seperti apa, customer yang seperti apakah ada masalah. Yang ketiga itu disetujui oleh pimpinan lebih tinggi lagi. Misalnya di SOP-nya ada 3 syarat tadi itu. Nah kemudian pihak perusahaan tadi itu menjual secara kredit, maka harusnya 3 syarat ini tertulis semuanya. Pak, ini ada punya kepada PTA ini. Mana Pak 3 syarat ini? Auditor gitu kepada orang pihak penjualan marketing. Nggak ada Pak. Loh kok bisa nggak ada dapat ini? Ya soal kami sih Pak, itu kadang kami kasih, kadang kami tidak. Wah ini bahaya. Berarti ada SOP-nya, ada aturan tapi nggak dilaksanakan. Nah ini jadi masalah baru. Nah, jadi itu berarti kalau nggak dilaksanakan secara konsisten, berarti kita nggak akan bisa percaya keandalan bukti. Berarti ini nggak akan kita bisa percaya nih. Jangan-jangan penjualan ini kepada tadi kepada pihak yang fiktif saja, nggak ada penjualan itu, tapi dia nggak ngaku ada penjualan, sehingga labanya seolah-olah jadi tinggi. Oke, yang kedua bukti yang diperoleh secara langsung lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung atau dengan cara menarik kesimpulan. Jadi auditor memeriksa suatu gudang, saldo persediaan, inventory perusahaan gede banget sih gitu. Padahal kan nilai barangnya ini murah-murah gitu kan, kok bisa gede banget? Kayaknya nggak mungkin ini gitu. Karena apa? Gudang perusahaan itu nggak gede loh, hanya kecil, nggak akan muat banyak-banyak bahan di situ, nggak akan muat banyak-banyak inventory di sana, dan harganya pun murah-murah, jadi nggak mungkin saldo ini sebesar ini, misalnya kayak gitu. Nah, berarti itu data kesimpulan tadi itu dari evaluasi yang diterima akan perlu kita buktikan lagi. Kalau hanya gitu tak nanti jangan-jangan nggak kuat. Jadi kita harus auditor juga harus memperoleh bukti yang langsung. Oke dah, kalau gitu kita akan cari
yang masuk ke gudang itu dari mana saja sih? Ya, oh, dari bahan baku mungkin ada, dari produksi mungkin juga ada, atau dari mana juga mungkin juga ada. Kita cari bukti-bukti itu sehingga nanti bisa kita yakinkan bahwa ternyata apa namanya saldo sediaannya nggak sebesar itu dari bukti yang ada. Kalau tadi kan hanya analisis kita nggak mungkin seperti gini misalnya. Nah, sekarang dengan bukti yang ada kita tahu oh iya ternyata nggak sebesar itu loh. Oke, yang keempat bukti dokumen, kertas, data, media lainnya lebih dapat dibanding lisan ya. Maka kalau ada bukti lisan sebaiknya kita buatkan transkripnya, kita buatkan dokumentasinya. Pak wawancara Pak, oke wawancara nggak apa-apa, buatkan video rekaman wawancaranya, gitu. Sehingga kita punya bukti berupa video, dokumentasi video rekaman wawancara. Sehingga nanti kalau nanti ada suatu apa namanya ketidaksepakatan yang dengan pihak audit ya kita bisa membela diri Pak dulu bukti ada loh Pak ini wawancara kita videonya ada tapi kalau nggak ada direkam nggak ada transkripnya nggak ada videonya kemana Pak kapan Pak saya pernah ngomong itu mana Bu wah Ibu ngawur aja enggak saya nggak ngomong itu dan karena kita nggak punya bukti kita nggak punya dasar untuk melanjutkan oh iya ya saya nggak rekam itu aduh saya salah jadi repot. Dokumen asli lebih dapat dipakai dibanding dokumen fotokopi ya. Maka kalau fotokopi boleh dipakai, sepanjang ada pengesahannya dulu. Selama ini kan kita gitu, legalisir ya dilegalkan. Fotokopi itu nggak legal, tapi udah ada legalisir jadi legal kan gitu ya. Jadi lebih menjadi sah gitu kalau ada legalisirnya. Oke, jenis-jenis bukti teman saya ada beberapa jenis bukti, inspection atau bukti fisik, bisa juga bentuk bukti dokumentasi. Konfirmasi dan konfirmasi pada pihak ketiga itu biasanya ini kalau kita bisa konfirmasi adalah terkait dengan utang piutang gitu ya ada konfirmasinya pada pihak ketiga gitu. Bukti analisis, artikel prosedur, inquiry ini apa ya? Ada yang masih ingat atau ada yang belum lupa? Sama dong ya masih dan belum lupa sama-sama. Inquiry ini apa? Ada yang belum lupa? Inquiry apa? Silakan, siapa yang ingat inquiry? Yang bawah ini loh. Ayo, siapa yang belum lupa? Masuk lupa berjamaah, bareng-bareng ini. Bertanya ya, Pak? Hah? Bertanya. Iya, wawancara, tanya jawab ya. Inquiry tanya jawab. Tadi bertanya ya, betul bertanya nanti dia menjawab dong. Saya bertanya Pak, ya iya, tapi ya kita berharap ada pertanyaan harus jawabannya juga sekaligus. Terima kasih ya. Kalau observasi apa nih observasinya? Mengamati bukan Pak? Ya? Mengamati tapi melihat gitu tapi tidak ikut langsung dalam prosesnya. Oke ya, observasi adalah mengamati. Tapi tidak terlibat dalam proses ya, karena ini mengamati melihat dari jauh, tapi nggak jauh-jauh amat melihat kejadian di Bandung Barat. Tadi Risma dari Bandung Barat bukan? Ya dari Jakarta ya nggak bisa, kecuali pakai CCTV ya bisa gitu. Ya mengamati kita hadir misalnya ke tempat gudang nih, hadir ke gudang, mengamati gimana proses di gudang itu kalau ada barang datang, oke ternyata barang datang, diterima barangnya, dipisahkan mana barang bagus dan mana yang barang tidak bagus, kalau bahan baku misalnya gitu, atau barang jadi mana yang defect, mana yang good gitu ya, terus dicatat dari situ, catat nanti ditandatangani beberapa lembar, terus lapor kepada misalnya, jadi kita bisa tahu prosesnya karena kita langsung mengamati kegiatan itu. Terima kasih. Jadi nggak terlibat ya kita nggak ikut makan apa. Kalau terlibat berarti mungkin nanti sampai ke inspection nanti ya itu bisa jadi kita akan terlibat secara proses di sana. Oke, kalau performance ini apa ya? Ada yang belum lupa? Monggo. Ini udah jam biologis, udah lapar sekarang. Yang di teman-teman, monggo kalau lapar sambil makan nggak apa-apa. Makan snack, kalau makan besar tunggu dulu deh. Performance ada yang masih ingat? Melakukan kembali ya Pak, melakukan ulang. Melakukan kembali. Iya. Ujian kembali bukan Pak? Ya, melakukan kembali proses itu, prosesnya dilakukan kembali oleh pihak kita juga bisa ngikuti gimana sih gitu, rekonstruksi. Kalau di polisi ada rekonstruksi gitu ya, ada rekonstruksi peristiwa ke TKP, olah TKP, bukan olah TKP, rekonstruksi ya. Yes, melakukan kembali Mas, betul, terima kasih. Kalau rekalkulasi menghitung ulang ya, menghitung. Ini yang dihitung dari mana sih dari kalkulasi itu?
Rekalkulasi apa? Perhitungan kembali atas transaksi, Pak. Yang dihitung, oke, betul Kak, Jadi menghitung kembali, jadi penjumlahannya dihitung kembali, jumlah kanan, jumlah kiri, jumlah ke kiri, jumlah kanan maupun jumlah ke bawah dihitung kembali, gitu ya, sehingga kita tahu betul jumlahnya salah atau benar. Jangan sampai teman-teman ada gini, ini kalau apa namanya, kita nggak hati-hati, misalnya gini, penambahan ada misalnya akun apa nih, inventory terjadi ada 5 jenis barang, inventory A, B, C, D, dan E. Itu jumlah inventory A adalah 100, B 200, C ada 100, 100, 100, gitu aja 100 semuanya, sehingga totalnya harusnya 500. Tapi ternyata begitu dijumlahin menjadi 600. Kok bisa ya? Kita hitung lagi 100, 100, 500, kok jadi 600. Nah, kalau kita nggak hitung ke bawah, maka seolah menjadi benar. Karena kita nggak menghitung 600 apa 500 tadi itu, kita hanya hitung ke kanan. Kalau kanan betul pasti jumlah ke bawah pasti betul. Enggak juga, ternyata sangat mungkin gitu kalau ada kecurangan yang disengaja adalah menambahkan berapapun yang dijumlah dengan angka 100 misalnya gitu. Nah, kita perlu melakukan rekalkulasi tadi itu sehingga yang disajikan itu betul-betul 500. Betul Pak, ada 5 inventory, betul. Masing-masing 100, betul. Nah, terus kenapa ini jadi 600? Aduh, saya nggak tahu, nggak boleh gitu. Kita hitung ulang gitu nanti sehingga betul-betul 500 adalah sebenarnya 600 gitu. Oke, masih ingat semua kok, ini berarti skip aja kali ya. Oh, janganlah ya. Jam 1 masih lama nggak nih? Saya nggak pakai jam sekarang. Masih ada beberapa menit lagi. Internal control, teman-teman sekalian ya, pengendalian internal. Jadi tadi saya sampaikan bahwa yang kita periksa adalah bukti-buktinya. Bukti-bukti itu didapat dari transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, transaksi-transaksi itu harus dicatat, harus dibuat dalam sebuah catatan, ditulis transaksinya dalam jurnal dan seterusnya sampai nanti jadi laporan keuangan. Jadi ada proses di internal perusahaan yang harus ditaati, harus diikuti. Biasanya disebut sebagai SOP atau macam-macam, pedoman SOP atau macam-macam. Monggo saja silakan itu. Nah, misalnya ada aturan bahwa kalau barang diterima harus catat dengan laporan berupa apa. Kalau nanti kalau kita membayangkan sebuah perusahaan manufacturing, teman-teman ya, bayangkan manufacturing. Kalau barang sudah datang, bahan baku, kemudian masuk ke produksi, maka nanti ada dokumen apa nih, memindahkan barang bahan baku ke produksi. Produksi selesai, maka ada catatan apa, ada laporan apa, dari produksi akan dilempar, akan diserahkan kepada pihak gudang barang jadi. Gudang barang jadi gimana kalau dia menyerahkan barang kepada pembeli atau mengirim barang kepada pembeli, apa dokumen yang harus ada. Semua itu diatur. Dan itu diatur dalam namanya internal control perusahaan. Oke, kalau pengiriman barang keluar ke customer apa yang harus dipenuhi? 1, ada surat jalannya. 2, ada apa namanya, transaksi pembeliannya. 3, ada apa? Itu menjadi syarat sehingga sopir ketika disuruh berangkat dia. Kemananya ada gitu. Jadi sopir cukup surat jalan, tapi yang nyuruh sopir berangkat itu dokumennya apa harus ada. Nah, di situ teman-teman berarti ada internal control, pengendali internal yang disiapkan oleh pihak perusahaan agar semua proses itu berjalan dengan lancar. Proses berjalan sesuai dengan rencana, dengan aturan yang ada gitu. Nah, kalau aturan ini, internal control ini tidak dijalankan, maka akan jadi kekacauan. Si sopir akan ngambil barang dari gudang terus berangkat aja dia kemana. Kok aku mau ngirim barang kemana nggak tahu, kok ngirim aja keluar, kan nggak boleh begitu. Nah, itu berarti masalah dengan internal kerja. Sopir berangkat berdasarkan perintah dengan surat jalan itu. Jadi dengan surat jalan jangan ambil kunci mobil misalnya gitu. Pak mau ngantar barang kemana, ke ini, mana surat jalannya? Kunci mobil dipegang oleh pihak tertentu misalnya gitu ya. Ini Pak ada, oke, nih kunci sopirnya, kunci mobilnya. Nggak bisa sopir ambil kunci mobil terus mau jalan-jalan keliling-keliling kota saja Pak, nggak boleh gitu. Mana perintahnya harus ada dulu. Gitu ya. Itu rangkaian-rangkaian peristiwa yang harus dipenuhi perusahaan sehingga nanti bisa memunculkan laporan keuangan. Oke, barang datang di gudang, dibuat laporan penerimaan barang di gudang. Laporan itu nanti dibuat tembusan kepada pihak accounting sehingga accounting akan mencatat, menjurnal adanya hutang kepada pemasok. Tanpa itu si accounting nggak akan mencatat hutang kepada pemasok karena memang belum ada hutang. Gimana saya mencatat hutang? Syaratnya harus ada bukti penerimaan barang dari pemasok. Barang belum masuk, saya nggak akan ngaku ada hutang misalnya kayak gitu. Ternyata orang gudang lupa ngasih laporan pada orang accounting sehingga accounting nggak akan mencari itu. Yang salah siapa? Ada masalah di situ. Kita nggak nyari salah siapa, tapi yang jelas laporan yang harus dibuat tidak ada dan orang accounting nggak melakukan konfirmasi sama sekali misalnya kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara pada internal itu nanti terkait dengan desainnya, pedomannya, SOP dan macam-macam kebijakan yang ada,
kemudian bagaimana diterapkan, iya atau tidak, konsisten atau tidak penerapan itu, apakah kadang-kadang terapkan, kadang tidak. Teman-teman sekalian, ini bisa jadi nanti beda-beda ya teman-teman, praktek di perusahaan. Misalnya tadi untuk barang datang Pak, barang itu pasti kami catat Pak, gitu. Terus kapan nyatetnya Pak? Observasi tadi. Kok nggak ada pencatatan Pak? Kemarin observasi ke perusahaan tuh, ke gudang, kata Mbak Risma tadi itu, kata Teh Risma. Tapi nggak ada pencatatan. Oh, tunggu dulu Pak, pencatatan itu pasti ada Pak. Coba belum diinput Pak. Itu diinputnya kapan? 3 hari kemudian atau 7 hari kemudian, seminggu sekali Pak. Nah, itu berarti ada masalah lagi. Artinya kebijakan itu harus kita pahami oleh auditor. Oh, ternyata kebijakan di perusahaan ini adalah mencatat, menginput data itu setiap hari Jumat misalnya, atau setiap hari Senin pagi atau Jumat sore. Sehingga data-data itu akan update di tanggal itu. Jadi kalau dicatat tiap hari Jumat, maka data-data hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak update Pak. Jumat baru update. Kalau di hari Senin itu berarti data Senin nggak update itu. Jadi kita pastikan dulu gimana sih pedoman kebijakan di situ, gimana sih SOP ada di situ, nanti kita bisa ikuti sesuai dari itu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa meskipun hari Jumat dicatat kita harus nyata Pak Kamis ada update, nggak bisa gitu. Kami itu Pak nggak ada orang yang mencatat itu tiap hari, maka kami buat kebijakan seminggu sekali, nanti kita tugaskan orang untuk mencatat itu. Kalau memang kebijakan seperti itu ya udah nggak usah kita paksakan. Meskipun nanti kita bisa menilai ya, ini berarti kurang bagus Pak, apa namanya, penilaiannya karena seminggu sekali, waktu udah lupa numpuk nanti apa gitu. Apalagi ini nggak tertib. Nah, kita boleh memberikan masukan pada pihak audit. Oke ya, itu namanya adalah test of control TOC. Oke, saya lihat jam dulu. Aduh, waktu udah mau habis. Ini teman-teman tahapan dalam audit ada 4 tahap menurut HAS ini ya. Nanti menurut apa namanya, ARMS beda lagi tahapan isi tahapannya ya. Menurut Atlas ini beda lagi. Ini dari P2PK. Nggak tahu ada nggak yang kuliah yang PKL di P2PK teman-teman. Nah, kita nggak bicara mengenai 1, 2, 3, 4. Kalau kita bicara mengenai tahapan-tahapan itu ya tiap sebenarnya isinya ini akan saling mirip antara satu pendapat ahli dan pendapat ahli lainnya gitu. Isinya ya, melakukan apa saja itu sama sangat mirip. Jadi ya apa namanya, kita bicara mengenai tahapan-tahapan apa nanti ya tahapan-tahapan di pekerjaan mereka. Kita nggak apa namanya, nggak terlalu memusingkan perbedaan yang ada. Tapi monggo saja sih, nanti apa kalau kita bicara tahapan, saya menurut Aren lebih enak Pak, monggo. Menurut Hayes lebih enak Pak, monggo. Menurut kelas ini P3PK, PDOPK juga monggo, nggak apa-apa, silakan saja. Nah, kita bicara kalau tahapan-tahapan ya secara umum adalah secara umum ini ya, teman-teman secara umum adalah sebelum perikatan, kemudian di perencanaan, kemudian di pengujian, kemudian di pelaporan. Secara umum kayak gitu kira-kira lah tahapan-tahapan audit ini. Nah, yang perlu disampaikan adalah bahwa perusahaan harus memahami ini bisnis perusahaan. Di pre-assessment, di pra-perikatan mungkin sudah disampaikan, tapi informasi masih global banget. Nah, saat di sisi perencanaan ini, bisa jadi kita auditornya harus lebih detail tuh mendapat gambaran umum perusahaan, lebih detail mendapatkan apa saja bidang usaha perusahaan, kondisi industrinya seperti apa. Oh, ini perusahaan jasa, perusahaan karya, perusahaan apa sedang booming Pak, karena apa? Sekarang ini udah IT, ya, sehingga perusahaan jasa IT akan booming. Sekarang sekarang sedang digencarkan mengenai apa pembangunan apa tadi yang Pak Jokowi itu ya pembangunan itu ya itu berarti perusahaan yang pembangunan infrastruktur akan sangat maju ya oke. Monggo kayak gitu. Jadi kita akan auditor akan mengumpulkan banyak hal terkait dengan penugasan yang didapatkan lagi. Oke, pengujian ada penilaian risiko, TOC tadi test of control ya, STOT status of transaction, AP ada 3 prosedur, TODB test of detail balance. Ini beberapa pengujian pengendalian ini yang dilaksanakan. Ini efektif atau tidak internal kontrol perusahaan, penilaian internal perusahaan. Apa yang diuji desainnya, aplikasinya seperti apa. Tadi ada nggak sih Pak SOP-nya? Ada Pak, ini SOP kayak gini, jelasin semuanya. Kita observasi ke lapangan yuk. Oh ternyata nggak dilaksanakan secara sesuai desain yang ada tadi. Kita bisa mengobservasi, bisa inquiry, bisa voting, bisa macam-macam ini teman sekalian. Sekarang ya ini bunyinya apa sih, observasi apakah ya ini nanti bisa dibaca di sini. Oke. Apa yang diuji ya siklus perusahaan, penjualan, penerimaan kas, pembelian dan seterusnya di sini ya. Jadi bermacam-macam akan kita uji sesuai dengan siklus yang ada yang teman-teman udah bicara kemarin di semester 5 itu.
pemeriksaan fungsi harus ada, otorisasi harus ada, dan semacam ini. Oke. Kalau substantif tes ya, punya substantif apa? Ya, fungsi kewajaran atas saldo, atas transaksi atau saldo. Transaksinya seperti apa, saldonya seperti apa. Nanti akan dibuatkan kertas kerja. Jadi teman sekalian saya sampaikan tadi Pak, kertas kerja ini adalah bukti kerja di auditor. Kalau auditor nggak bikin kertas kerja, berarti auditor tidak bisa membuktikan dia bekerja. Atau dia membuat kertas kerja tapi nggak melakukan sesuatu, nggak bekerja, maka itu kertas kerja yang fiktif. Jadi harusnya ada kertas kerja itu. Kertas kerja ada dua macam. Kemarin teman-teman yang kita udah pelajari itu adalah ada yang schedule utama, lead schedule, atau ada juga yang supporting schedule, ada lead schedule. Dan ini ada bukti yang dibuat kertas kerja yang dibuat oleh pihak auditor. Dan masing-masing harus ada kesimpulannya. Di schedule utama apa kesimpulannya, di schedule kedua apa kesimpulannya, kan gitu kira-kira. Ini kalau di utama adalah kesimpulan salasi atau tidak ada salasi. Kalau di pendukung kesesuaian hasil pelaksanaan prosedur dengan tujuan audit. Oke, selesai. Waktunya masih ada sedikit tersisa. Ini hampir habis. Oke, tinggal 15 menit lagi. Ini yang yang sudah lapar, sudah melilit perutnya, yang sudah, aduh Pak, ini kami biasa makan teratur, gara-gara kuliah kita yang jamnya jam nggak teratur menghasilkan mah saya nih Pak. Saya sangat mah nanti. Oke, mau ada mau disampaikan? Kalau nggak ada kita akhiri. Boleh diakhiri atau milih diperpanjang? Monggo teman-teman, nggak boleh kayak gitu dong. Pilihannya bukan gitu. Mau dari sekarang diakhiri nanti, sama-sama diakhiri. Silakan jika ada yang mau disampaikan, monggo. Ini hanya merefresh terkait semester 5 kemarin sih. Nanti akan saya share teman-teman RPS dan slide-nya untuk dibaca kembali. Untuk tugas nanti pakai GCR, saya belum siapkan GCR-nya. Sudah, emailnya sudah ada, tinggal menginvite teman-teman di situ. Cukup? Yakin? Izin bertanya Pak. Oh, silakan. Berarti untuk mata kuliah praktik auditing ini kita lebih fokus ke kasus gitu langsung pengerjaannya ya Pak? Kayaknya gitu deh. Oke, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih kembali Kakak. Teman-teman, untuk semester untuk mulai potongan kedua nanti sudah mulai presentasi sesuai dengan schedule di RPS ya. Jadi kelompok 2 langsung siapkan kelompoknya, nanti terserah Mas Edru ya, atur aja lah ya, udah gede nggak usah saya ikut ngatur, monggo diatur seperti apa. Hanya 7 kelompok saja gitu. Jumlahnya monggo diatur, pasti lebih, tapi ya itulah teman-teman sama teman sendiri lah ya, atur aja lah gitu. Kemudian nanti langsung siap-siap untuk mengerjakan sesuai urutan yang ada. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Kalaupun saya belum kasih tahu, tapi saya udah kasih tahu sekarang nih, sesuai RPS gitu aja lah ya. Buku itu tadi silakan dibeli kalau belum ada di marketplace. Kalau sudah ada, ya nggak usah beli lagi. Buat apa? Banyak beli, nanti malah kesulitan bacanya. Cukup kah? Udah manggut-manggut nih, wah manggut semuanya. Tinggal ada yang berani bersolat. Cukup Pak itu. Oke, makasih. Sampai ketemu Senin depan ya. Mas Edru, boleh diakhiri Mas Edru? Iya Pak. Oke. Mas Ilham mohon izin diakhiri ya. Tadi sebagai co-host ya, harus dibilang. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya. Terima kasih tadi diskusi teman sekalian. Sampai ketemu pekan depan. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan, jaga prokes, tetap bahagia ya semuanya. Saya kurang lebih maaf. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih. Selamat siang.